teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Udah sekitar sebulan apa lebih gitu aku nggak pernah bikin konten teman-teman, karena memang juga belum sempet. Jadi hari ini aku sempetin buat konten SKD ya, karena SKD itu sebentar lagi untuk si pencatat Kemenhub. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa ada beberapa kesalahan dalam melakukan SKD. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian kesalahan-kesalahan apa aja sih yang dalam SKD itu harus kita hindarin ketika kita melakukan SKD. Yang pertama adalah memilih jawaban tapi lupa menyimpannya. Nah teman-teman, hal ini tuh wajib kalian hindari karena walaupun misalnya jawaban kalian benar, itu tidak bakalan terekam di sistem. Nah teman-teman, di sini aku udah konsepin sebelumnya. Jadi yang pertama tadi adalah memilih jawaban namun lupa menyimpannya. Nah nantinya tuh hal ini tuh akan berdampak pada perolehan skor yang tidak maksimal dan sesuai target teman-teman. Jadi pastikan pada saat kalian menggerakkan kursor dan memilih jawaban yang menurut kalian benar, jangan lupa untuk menekan tombol simpan dan lanjutkan. Yang kedua adalah langsung menyelesaikan soal tanpa melakukan pengecekan ulang teman-teman. Nah hal ini tuh juga sering dilakukan lantaran banyak peserta tes SKD yang menganggap tes tersebut tuh tidak bisa dikembalikan setelah memilih jawaban. Nah itu salah teman-teman. Ketika kalian sudah mungkin nomor 1 udah mengerjakan nomor 1, kalian bisa lompat ke nomor 5, tapi tetap bisa kembali ke nomor 2. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kalau kita sudah memilih itu tidak bakalan bisa kembali lagi. Jadi kalian bisa kembali lagi dan pastikan kalian langsung menyelesaikan soal tanpa mengecek ulang. Jika peserta memiliki keraguan dan ingin mengubah jawaban, cukup memilih nomor soal yang ingin dirubah pada menu navigasi nomor soal teman-teman. Nah teman-teman, pilih jawaban baru yang dianggap sebagai pengganti dari jawaban yang lama. Dengan catatan telah memilih simpan dan lanjutkan, sebab walaupun pilihan dengan jawaban sudah diganti namun tidak memilih simpan dan lanjutkan, maka perubahan yang dilakukan tidak terekam oleh sistem teman-teman. Yang ketiga, nah kalian tuh wajib memperhatikan waktu pengerjaan ujian. Waktu pengerjaan soal itu hanya ada 100 menit dengan jumlah soal 110. Jadi diharapkan kalian itu tidak terburu-buru untuk mengerjakannya, namun tetap wajib memperhatikan waktu. Nah, sebab banyak peserta yang terlalu fokus dengan satu pertanyaan sehingga waktu yang digunakan terlalu lama. Yang hasilnya, aplikasi tiba-tiba menutup secara otomatis dikarenakan waktu pengerjaan tes SKD telah habis. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngasih strategi untuk memanajemen waktu ataupun strategi waktu yang bakalan kalian boleh lakuin. Yang pertama adalah tentunya membaca doa, teman-teman. Membaca doa untuk membangun energi positif bahwa kamu bisa lulus passing grade. Yang kedua adalah kerjakan soal dengan tenang, cepat, dan tepat. Dan yang ketiga adalah hindari membaca soal berulang-ulang, jangan sampai kehabisan waktu. Nah teman-teman, usahakan kerjakan soal tes TKP di awal karena soal TKP tidak butuh hafalan dan hitungan. Maka langsung lompat ke nomor 66 untuk mengerjakan soal TKP. Kerjakan soal TKP hingga tuntas dalam waktu 37 menit. Lewat dari itu, kalian harus pindah ke TWK dan TIU. Jadi kamu masih punya sisa waktu 63 menit. Nah, fokus pada inti soal karena kalimat soal TKP panjang dan banyak. Menggunakan kalimat yang tidak efektif, sehingga upayakan jangan membaca soal lebih dari 1 kali. Kemudian, kalian pilih jawaban dengan kemungkinan terbaik, meski itu tidak mencerminkan kepribadian kalian. Nah, perlu diperhatikan jangan sampai ada jawaban yang kosong, karena setiap jawaban memiliki nilai 1-5. Jadi, TKP ini tuh sangat penting untuk menambah poin kalian, karena di TKP itu tidak ada yang salah. Karena hanya memiliki poin 1-5, jadi usahakan kalian menjawab TKP dan jangan kosong. Saran dari aku, kalian memilih option yang paling terbaik saja dan langsung klik. Semisal kalian bingung, kalian bisa membaca awal soal dan akhiran soal, tapi tidak perlu membaca semuanya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan option yang terbaik, walaupun kalian tidak membaca soal, itu juga bisa mengefektifkan waktu kalian, teman-teman. Nah, selanjutnya kerjakan soal di TWK. Nah, selesaikan soal TWK itu dalam waktu 25 menit. Lewat dari itu, kalian harus pindah ke TIU. Jadi, sisa waktu kalian tuh masih ada 38 menit. Nah, yang terakhir itu kerjakan soal TIU, teman-teman. Sisa waktu yang kalian miliki itu adalah 38 menit untuk mengerjakan soal TIU. Targetkan pengerjaan soal TIU itu dalam 28,7 menit. Nah, jika sudah terisi semua, cek kembali jawaban yang masih kosong atau jawaban yang meragukan. Sebagai catatan, jika ada jawaban yang meragukan, tandai jawaban tersebut di kertas, tapi tetap diisi jawaban pada layar monitor. Hal ini agar kalian tuh bisa revisi kembali jawaban di akhir. Untuk kalian yang mau bimbel nih, SKD dari awal sampai
pantuhir akhir ataupun tes selanjutnya itu kalian bisa bimbel di Ekodu untuk kalian yang mungkin mau masuk STAN, STIS, IPDN. Dan untuk kalian yang khusus si pencatat Kemenhub, kalian bisa bimbel di Bimtar Education, itu under 100.000. Jadi ini sangat recommended untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak mau bimbel, itu juga bisa teman-teman, karena sudah banyak juga referensi di YouTube dan di Google mengenai SKD dan tes-tes selanjutnya. Jadi itu tergantung pilihan kalian. Nah, aku cantumin nomornya di sini apabila kalian mau melakukan bimbel di Ekodu ataupun di Bimtar Education ya, teman-teman. Oh ya, kemarin tuh udah banyak banget yang request aku bikin akun TikTok dan nerapin contoh-contoh soal, tips-tips lulus si pencatat dan sebagainya. Nah, aku udah bikin akunnya tetapi belum bikin kontennya. Nanti setelah video ini aku bikin kontennya untuk misalnya contoh-contoh soal SKD, contoh-contoh soal psikotes dari deret aritmatika ataupun tes-tes psikotes lainnya. Itu bakalan aku bikin video pendek berupa TikTok ya, untuk lebih menjelaskan ke kalian bagaimana SKD, psikotes, dan tes-tes mungkin samapta, wawancara dan sebagainya di akun TikToknya. Nanti aku bakalan cantumin juga namanya di sini, dan untuk linknya bakalan aku taruh di description box. Jadi semangat terus untuk kalian yang pejuang sekolah kedinasan. Nah, hanya itu yang bisa aku sampaikan, dan mohon maaf banget kalau misalnya ada banyak kesalahan dan kekeliruan dalam video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.